Istighfar ini luar biasa teman-teman sekalian. Luqman Al-Hakim pernah menasehati anaknya. Sambil dia mengatakan, sesungguhnya wahai anakku, Allah memiliki waktu, beberapa waktu yang Allah khususkan untuk mengijabah permintaan hambanya. Maka usahakan di waktu-waktu itu engkau beristighfar. Kira-kira apa rahasia dari perkataan Luqman Al-Hakim ini teman-teman sekalian? Kenapa dia tidak mengatakan, mintalah keselamatan untukmu, mintalah harta, mintalah keturunan, ya, atau apa saja yang lainnya. Beliau menyuruh anaknya beristighfar, padahal anaknya bukan sedang melakukan dosa. Ternyata teman-teman sekalian, istighfar ini bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan-kesalahan kita, memutihkan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi ada hadis Nabi SAW yang masyhur. Sudah sering kita sampaikan hadis ini, dan ini hadis yang sahih, riwayatkan Bukhari. Kata Nabi SAW, man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli diqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini faedah istighfar yang jarang orang renungi. Dia berpikir istighfar hanya mengampuni dosa saja. Perhatikan, barang siapa yang rutin beristighfar, ada dosa atau tidak ada dosa, ya, maka niscaya atau pasti Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan. Ada apapun yang dia hadapi, maka akan selesai urusannya. Dan jalan keluar dari setiap kesempitan. Serta Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini luar biasa ini. Allah akan berikan solusi dari setiap kesedihannya, jalan keluar daripada setiap kesempitan, dan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Oleh karena itu teman-teman sekalian, judul kita sangat tepat sekali, yaitu masalah berusahalah beristighfar. Jadi tidak harus istighfar itu pada saat punya dosa, ya. Dan kita sedang membahas sub daripada judul kita ini, berusaha untuk istighfar, tentang situasi dan kondisi untuk istighfar. Dan kita sudah menjelaskan di poin pertamanya, memang ketika melakukan dosa. Tapi kan ada poin-poin lain, walaupun tidak sedang melakukan dosa, dianjurkan selalu melazimkan atau merutinkan istighfar. Yang terakhir teman-teman sekalian yang kita bahas adalah beberapa dalil yang mulia. Kalau teman-teman yang pegang bukunya di halaman 75, ada Rasulullah SAW bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini pengulangan ya, mereview apa yang terakhir kita pelajari. Ya Aisyatu, in kunti almamti bi dzambin fastaghfirillah, fa inna at-taubata min adz-dzambi nadamu wal istighfar. Wahai Aisyah, jika kamu telah melakukan dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah. Sebab sesungguhnya taubat dari dosa adalah penyesalan dan beristighfar. Hadis ini riwayat Ahmad. Pernah juga satu kali Aisyah berkata, radhiyallahu anha, tentu tidak disebutkan dalam buku kita, ini tambahan saja. Dia mengatakan, pada saat saya melihat Rasulullah SAW lagi sangat nyaman, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah untukku. Maka kata Nabi SAW, ya Allah, ampunilah seluruh dosa Aisyah yang pernah dilakukan, yang lalu, dan yang akan datang. Apapun yang dia sembunyikan, apapun yang dia terang-terangkan. Maka Aisyah pun tersenyum, bahkan dia sempat tertawa gembira, sampai-sampai dia meletakkan dahinya di tanah. Maka Nabi SAW mengatakan, apa kau gembira dengan doaku? Kata Aisyah, tentu ya Rasulullah. Artinya doa Nabi diijabah. Dan belum Aisyah melakukan sudah dimaafkan. Itu permohonan suami yang saleh, seorang Nabi yang mulia, pimpinan adab untuk seorang wanita. Khusus lagi buat dia. Bagaimana kita tidak anggap ini sebuah doa yang mulia? Tapi apa perkataan Nabi SAW? Ketahuilah wahai Aisyah, doa yang sama aku ucapkan untuk seluruh umatku setiap kali aku sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang luar biasa. Berarti walaupun Nabi SAW tidak bertemu dengan kita, beliau memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita dimaafkan. Juga hadis yang terakhir yang sempat kita bahas teman-teman sekalian adalah tentang bahayanya dosa itu. Karena dia akan menjadi sebuah titik kelam dalam hati yang otomatis akan mengacaukan hati yang merupakan mahkota daripada tubuh kita. Hadis Nabi SAW di halaman 77 ya.
atau di halaman 76. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastakfara wa taba suqila qalbuhu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu 'ala qalbihi. Wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan satu kesalahan atau dosa, maka dalam hatinya terbentuk satu bercak hitam. Jika dia meninggalkan kesalahannya, beristighfar, memohon maaf, dan bertaubat, janji sama Allah tidak mengulanginya, maka hatinya dibuat cemerlang kembali, cerah kembali, segar kembali. Jika dia kembali melakukan dosa, maka bercak hitam itu dibuat semakin bertambah sehingga menutupi hatinya. Dan itulah makna tafsir kata arran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Maksudnya dosanya. Ya. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Waktu-waktu yang dianjurkan beristighfar setelah poin pertama, yaitu melakukan dosa, langsung istighfar. Yang kedua adalah setelah melaksanakan ketaatan. Rasulullah SAW bila selesai mengerjakan sholat, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Beliau mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pertama sekali, begitu salam. Agar kalau ada kesalahan dalam sholat, dimaafkan oleh Allah. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, engkaulah Zat yang maha memberi keselamatan, dan darimulah segala keselamatan. Maha suci engkau, wahai Zat yang maha agung lagi maha mulia. Ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Seusai menunaikan haji, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan pada ibadah haji, ibadah yang mulia, tapi tetap diikuti dengan istighfar, orang itu melakukan dosa atau tidak. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 199, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat yang banyak orang bertolak, maksudnya dari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah menuju ke Muzdalifah, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi puncak ibadah haji hari Arafah itu, tanggal 9 Zulhijjah. Dan justru pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh istighfar. Saya juga pernah ingatkan ya, bagaimana Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam pada saat mereka melakukan pelanggaran yang sudah Allah gambarkan. Nabi Adam memakan dari pohon buah yang dilarang, kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan, walaupun niatnya baik ingin mencari lokasi dakwah baru, tapi belum ada perintah dari Allah. Maka mereka bukan minta kepada Allah, bukan Nabi Adam minta agar dikembalikan ke surga, dikembalikan fasilitasnya, bukan juga Nabi Yunus minta dikembalikan kepada kaumnya. Keduanya langsung mengucapkan permohonan maaf kepada Allah. Nabi Adam AS mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan pelanggaran ini. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak maafkan kami, memaafkan kami, ya. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, dan kau kasihani kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Nabi Yunus AS mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada tempat saya bergantung, ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tapi aku mengakui kesalahanku. Seusai wudu disyariatkan juga membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Aku beristighfar dan bertaubat kepadamu.